tahu-tahu kita dibungkam karena mereka tidak ingin semangat nasionalis seperti yang Pak Karno promosikan menjadi penghalang kesuksesan mereka mensertifikasi dan memberikan numbers kepada penduduk dunia. Semangat kaum New Mind. New Mind itu nggak ada matinya. Die hard New Mind itu nggak ada matinya. Nah, sahabat semua, kita akan membicarakan topik baru yang namanya long COVID. Jadi, sahabat semua, Anda tahu bahwa saya terpapar di bulan November tahun lalu. Kemudian 9 hari saya di rumah sakit. Kemudian pulang. Muscle saya bisa dikatakan shrinking atau mengecil hampir 10-20%. Sehingga sejak bulan Januari saya ada personal trainer hanya untuk membuat muscle saya bergerak. Jadi Anda akan lihat ini saya agak kurus, muka saya agak tirus dan lain sebagainya. Karena muscle saya hilang, asam amino saya seakan-akan dimakan oleh COVID tadi. Dan di sini ada hal yang baru, ternyata saya mengalami apa yang namanya long COVID. Dan alhamdulillah saat ini sedang mengalami terapi dengan stem cell dan growth factor. Ini yang saya akan menceritakan sedikit. Apa itu long COVID gitu ya. Jadi sahabat semua, kalau ada pencuri masuk ke sebuah rumah, pencuri itu ingin mencari emas, uang, ATM, kunci mobil, dia bongkar lemari, dia bongkar kulkas, dia bolak-balik sofa, dia apapun dalam rumah itu berantakan. Dan ketika keluar dari rumah tersebut, ada polisi yang menembak mati. Matilah pencuri tersebut. Tetapi rumah yang tadi dia masuki sudah berantakan. Itu dikatakan badai sitokin. Dan badai sitokin ini memakan waktu untuk penyembuhannya. Karena itu, efek ini disebut atau dinamakan long COVID. Sayangnya ini belum dipromosikan dengan detail dan banyak tentang long COVID. Maka dengan segala kerendahan hati, Bosman adalah orang yang awal-awal menceritakan tentang long COVID. Jadi ada yang efeknya setelah 3-4 bulan, mereka mendapatkan rambutnya rontok. Atau lelo, agak lupa terus lemot otaknya. Ini kok gue ke lantai 2 mau ngapain ya gitu ya. Kemudian ada yang gulanya, yang biasanya normal 100, toto menjadi 300. Atau asam uratnya naik, atau setiap malam berdebar-debar gitu ya. Sahabat semua, ada 4 juta saudara kita terpapar COVID dan menjadi penyintas, sudah sembuh dari COVID-nya. 50% katakanlah yang 2 juta itu menjadi normal kembali, tetapi yang 2 juta ini saat ini mengalami efek long COVID mulai dari yang kecil sampai yang severe atau yang parah. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa 90% korban meninggal karena COVID. COVID-nya sudah negatif, alias kena badai sitokin atau organ-organ tubuhnya terkena pengaruhnya tadi. Jadi sahabat semua, bagaimana solusi long COVID ini gitu ya. Saya akhirnya sangat serius mendalami ini. Saya bergabung dengan beberapa dokter yang saya anggap mereka adalah pejuang-pejuang kesehatan. Kami memfokuskan dengan stem cell dan growth factor. Dan alhamdulillah, siapapun yang terkena COVID, kami injeksi, kami tidak minta bayaran. Siapapun yang terkena long COVID, kami injeksi, tidak meminta bayaran. Dan saat ini Anda bisa cek di YouTube channel yang nanti akan kita sebarkan dan di IG. Siapapun yang terkena, ingin menggunakan stem cell dan growth factor, dan ini cukup mahal, 1 injeksi itu 1 juta rupiah, saya nggak peduli. Kita sudah hampir 3.000 orang kita lakukan dan alhamdulillah sudah hasilnya sangat positif dengan tingkat kesuksesan 98%. Ini akan kita promosikan besar-besaran sebentar lagi. Tentunya setelah kita masih terbatas,
tapi ini adalah penyelidikan yang sudah 5 tahun berjalan. Kita gaspol, intinya adalah kita ingin berkontribusi, kita harapkan 1 juta orang. Entah itu yang terpapar atau kena long COVID, kita kasih free. Ini proyek agak utopia, agak gila sedikit, tapi itulah New Mind. Tidak minta sumbangan pemerintah, tidak minta sumbangan apapun, tetapi kalau Anda kami tolong, dan rambut Anda yang rontok tahu-tahu tumbuh kembali setelah beberapa kali diinjeksi, kami mohon dengan hormat, Anda gratis. Tapi kalau Anda mau berkontribusi untuk menolong sesamanya, terserah. Mulai dari 0 sampai tak terhingga, Anda lakukan pembayaran atau tidak sama sekali, kita nggak peduli. Kita punya cara lain. Jadi, intinya adalah stem cell dan growth factor ini akan menjadi senjata kita untuk menolong teman-teman yang long COVID. Saya tahu di antara 6.000 saat ini, hampir 7.000, ada mereka yang, jadi yang saat ini gue deg-degan kalau malam itu jangan-jangan long COVID karena gue udah penyintas COVID. Ini yang membuat gula gue naik, ini membuat dimmer gue naik dan lain sebagainya. Yuk kita diskusi lebih detail lagi tentang hal ini. Anda boleh DM atau nanti komen di IG kita atau di YouTube channel kita, karena kita akan merinci sekali lagi. Jadi ini berbeda sekarang YouTube-nya dengan YouTube yang dulu. Kita akan lebih banyak kontribusi-kontribusi ini, tapi bukan hadiah-hadiah, tetapi benar-benar ingin penyembuhan masalah COVID dan long COVID ini. Ini sedikit kontribusi dari kaum New Mind. Dan bagi mereka yang sehat, supaya tidak terpapar, kita adalah orang yang ingin imunitas kita tinggi. Kita ada immodulator. Ini juga free. Kita akan kasih semua orang. Ini berbahan baku juga ada stem cell dalam tanda petik yang kita keringkan dicampur dengan herbal. Ini juga gratis. Kalau Anda minta immodulator, kita kirim dimanapun, tapi ongkos kirimnya Anda tanggung. Kalau itu di luar Jakarta, kalau di Jakarta ambil sendiri. Nanti tempat-tempatnya kita kasih tahu, ada yang di Citos, ada yang di Senayan dan lain sebagainya. Itu detailnya. Immodulator ditargetkan adalah mereka yang ingin titernya atau antibodinya tinggi, atau mereka yang dalam proses penyembuhan setelah recover dari COVID. Sekali lagi, kita akan menyiapkan immodulator. Namun kalau long COVID tadi yang stem cell dengan growth factor, kita injeksi ke muscle atau daerah bokong gitu ya, akan kita masukkan. Oke, itu adalah informasi kedua, sahabat semua. Yang ketiga adalah sahabat saya, seorang profesor filosofi, guru besar universitas cukup terbesar di Jawa Tengah, tadi pagi menyatakan, Mas Mardigu, sampean ini memang gila katanya. Anda benar-benar mendeklar diri Anda sebagai Westphalian. Saya begitu dikatakan saya sebagai Westphalian ini saya tertawa. Karena bagi orang seperti saya, no need an explanation tentang apa itu Westphalian. Jadi, tapi saya yakin teman-teman yang masih muda di bawah 40 tahun, mungkin yang memahami Westphalian ini cuman 5-10%. Ya udah, saya review what the hell is Westphalian gitu ya. Jadi Westphalian ini adalah orang-orang yang mendukung. Ini adalah di abad 17, tepatnya mungkin tahun 1648. Ada Westphalian, sebuah kota yang sekarang di wilayah Jerman, Westphalia. Itu mengadakan treaty, perjanjian antara kaum monarki dengan nasionalis. Jadi disitulah masa keemasan awal kaum nasionalis yang nanti melahirkan demokrasi, dan masa suram dari kerajaan atau monarki. Dan sejak saat itu negara-negara Eropa perlahan-lahan monarkinya makin turun dan berakhir di Perang Dunia Pertama. Negara-negara menjadi nasionalis atau disebut nation state. Nation adalah negara, state adalah bangsa. Jadi negara bangsa adalah pemahaman Westphalian. Kemudian di Perang Dunia Pertama, Westphalian menguasai 80% dunia, monarkinya nggak sampai 20%. Kemudian di 1945, Perang Dunia Kedua, ada 100 negara lahir dan semua adalah Westphalian, sehingga monarki menjadi mengecil. Tapi orang-orang monark ini melakukan memutasi. Mereka menjadi raja-raja seperti Rothschild, Oppenheimer dan lain sebagainya. Ada 13 raja-raja
keluarga raja-raja, dalam tanda petik bukan raja beneran tapi raja ekonomi. Nah, mereka inilah yang mulai menggarap dunia tahun 50-an, 60-an, 70-an terus. Dan mereka yang kita sebut sekarang dengan nama globalis. Jadi globalis ini anti-nation, anti-negara, anti-bangsa. Globalis hanya peduli pada NIK, nomor induk kependudukan. Mereka hanya peduli pada numbers dan sertifikasi. Jadi, saya tidak menentang vaksin, saya menentang sertifikasi. Jadi ini jelas ya posisi saya ya. Saya anti sertifikasi, saya anti dimonitor, saya anti diikuti, dibedah. Kita kemana aja, masuk ke mall, keluar mall, masuk ke sini, kita dibedah, kita diikuti, dan ada nomor serinya. Itu adalah cita-cita globalis dari dulu. Kita sebagai kaum Westphalian yang nasionalis patriotik, kita menganggap bahwa mereka adalah common enemy atau musuh bersamanya. Dan globalis ini di belakang Tiongkok dan di belakang Amerika dan negara-negara lemah. Jadi kita takutkan negara tetangga ini sudah terpengaruh dengan globalis, sehingga kita kaum nasionalis, kaum Westphalian ini ya dibungkam, entah di YouTube-nya, entah di IG-nya, atau kita dibungkam karena mereka tidak ingin semangat nasionalis seperti yang Pak Karno promosikan menjadi penghalang kesuksesan mereka mensertifikasi dan memberikan numbers kepada penduduk dunia. Tapi kata-kata guru besar tadi tentang kita adalah Westphalian dan diserang untuk dibungkam membuat saya tertohok. Intinya adalah benar juga ya. Jangan-jangan itu yang terjadi. Tapi apapun itu, kedepannya kita akan terus memberikan informasi kepada sahabat semua dimanapun Anda berada dengan ilmu-ilmu kekinian yang tujuannya adalah Anda di tahun 2024 yang 71% ini, saya minta dengan hormat menentukan apakah Anda mau membuat Indonesia menjadi negara superpower di tahun 2045 atau Anda tetap ingin Indonesia menjadi negara mediocre seperti saat ini di tengah-tengah dan di trap. Kena debt trap, kita nggak bisa kemana-mana, siapapun jadi presidennya, menjadi pemimpinnya, terborgol sampai tahun 2045. Anda bisa pilih itu semua, dan untuk itu saya mohon dengan amat sangat Anda promosikan ide-ide dari New Mind ini. Dengan siapapun, kita challenge ilmu kita ini, kita lakukan studi lebih dalam lagi. Tujuannya adalah untuk membuat Indonesia berdaulat seperti kaum Westphalian atau nasionalis. Tapi kalau Anda memilih menjadi sama globalis, monggo juga 2024 kita memilih enggak, kita bukan nasionalis, kita setuju sama globalis, kita ikut Tiongkok, kita ikut Amerika, kita ikut IMF, kita ikut obor, kita ikut globalis, silahkan juga. Itu ada pilihan Anda. Tapi saya secara pribadi menyatakan diri saya anti globalis, saya Westphalian, saya nasionalis, saya patriotis, dan saya harap mereka-mereka yang mengadopsi New Mind berpendapat bahwa kita anti bunga, deposito kita tidak ada bunga, rupiah kita berputar, dan salah satu transaksinya kita nanti bisa menggunakan alat tukar baru yang namanya emas, di mana cadangan deposito emas kita cukup besar yang bisa menjadi underlying dari transaksi menggunakan emas. Ini adalah prinsip-prinsip New Mind. Sahabat semua, kita sudah bersama-sama hampir 1 jam. Ada 3 topik hari ini yang kita diskusikan. Saya harap video ini bisa Anda tonton sekali lagi untuk memahami maksud-maksud kita ke depan. Kita tidak anti vaksin, kita anti sertifikasi, kita dukung pemerintah dengan vaksinasi, kita dukung dengan strategi menyelesaikan masalah long COVID dan COVID dengan saat ini kita menggunakan stem cell dan growth factor, dan itu sifatnya free. Kita dukung, jadi kita menganggap bahwa vaksin sebagai single bullet proof itu harus ada solusi lain, jangan satu-satunya vaksin, yaitu kita menggunakan solusi dengan stem cell dan growth factor. Yang kedua, kita mengingatkan ada yang namanya long COVID. Long COVID adalah efek setelah terpapar COVID yang saat ini kita duga ada 2 juta sahabat kita, mulai yang terkena dari yang paling ringan hingga yang paling berat, dan ini akan kita gratiskan semua pengobatannya, dan nanti diskusinya kita ada di DM di sosmed kita atau nanti akan informasikan ke YouTube. Terus subscribe YouTube kita, perbanyak YouTube kita, informasinya semua ada di sana. YouTube kita akan menjadi baru, sosmed kita akan menjadi baru dengan tujuan untuk menjadikan Indonesia baru. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf lahir batin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.